Ayah ibunya kafir, kejam, penindas umat Islam. Putrinya cantik masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hidup di dunia ini memang penuh dengan teka-teki, penuh dengan misteri. Ada seorang ayah yang sangat kejam, penindas umat Islam. Bukan hanya ayahnya saja, tetapi ibunya juga sama. Ayah dan ibu keduanya kafir, sangat kejam, penindas umat Islam. Tetapi siapa sangka, ternyata salah satu putrinya yang sangat cantik jelita masuk Islam dan baik Islamnya. Luar biasa. Kisah ini bisa dijadikan ibrah, pelajaran bagi setiap kaum muslimah di sepanjang zaman, bahwa walaupun memiliki kedua orang tua yang sangat kafir, sangat kejam, penindas, memusuhi Islam dengan segala cara, tetapi kalau hidayah sudah menghampiri di dalam hati sanubari, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi. Ini adalah kisahnya Durrah binti Abi Lahab. Durrah anaknya Abu Lahab. Siapa kaum muslimin yang tidak kenal Abu Lahab? Abu Lahab namanya sangat fenomenal di kalangan umat Islam dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, karena hanya nama Abu Lahab saja yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu pada surat yang ke-111, surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Abu Lahab dan istrinya yang namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab, dua-duanya saking fenomenalnya, saking begitu kuatnya membenci Islam, memusuhi Islam, sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi siapa sangka putri Abu Lahab namanya Durrah. Durrah bintu Abu Lahab masuk Islam dan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan Islamnya baik sekali, luar biasa Islamnya Durrah bintu Abu Lahab. Para ulama ahli tarikh dan ahli tabaqat menulis tentang biografi Durrah. Durrah bintu Abi Lahab radhiyallahu anha. Durrah binti Abi Lahab radhiyallahu anha. Aslamat, telah masuk Islam oleh Durrah, wa hajarat, dan telah hijrah oleh dia Durrah ilal Madinah, kepada kota Madinah Al-Munawwarah. Wa hasuna islamuha radhiyallahu anha, dan baik oleh Islamnya Durrah radhiyallahu anha. Durrah bintu Abu Lahab juga meriwayatkan beberapa hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak wanita yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah kecuali istri-istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah, dan yang lain-lain. Tetapi kalau di luar istrinya Rasulullah itu jarang sekali wanita yang meriwayatkan hadisnya Rasulullah. Tetapi Durrah binti Abu Lahab ini meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa di antaranya adalah an Durrah binti Abi Lahab radhiyallahu anhu qalat, telah diriwayatkan dari Durrah binti Abu Lahab radhiyallahu anha, beliau berkata, qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berdiri oleh seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Wa huwa 'alal mimbari, sedangkan Rasulullah berada di atas mimbar. Faqala, lalu berkata oleh dia rajul, lelaki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun, manakah manusia khairun, yang paling baik? Manakah manusia yang paling baik? Kata lelaki itu. Faqala, lalu bersabda oleh Rasulullah SAW, khairun nasi aqra'uhum wa atqahum, sebaik-baik manusia aqra'uhum, yaitu yang paling pandai menguasai agamanya, wa atqahum, dan yang paling takwanya mereka.
wa amuruhum bil ma'ruf, dan paling banyaknya mereka perintah pada kebaikan. Wa anhahum 'anil munkari, dan paling banyaknya mereka mencegah dari kemungkaran. Wa awsaluhum lirrahimi, dan paling banyaknya mereka menyambung tali silaturahim. Akhrajahu Ahmadu fi Musnadi wan Nasa'i. Jadi Durrah binti Abu Lahab melihat seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, manakah manusia yang paling baik? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling faham pada agamanya, aqra'uhum, dan juga manusia yang paling takwa, serta manusia yang paling sering perintah pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, serta paling banyak, paling sering menyambung tali silaturahim. Kemudian Durrah terketuk hatinya dan masuk Islam. Wa hasuna islamuha, dan baiklah Islamnya Durrah. Durrah tidak hanya sekedar masuk Islam ikut-ikutan belaka, tidak. Tetapi Durrah benar-benar mendapatkan hidayah, nur cahaya dari ilahi Rabbi. Kemudian Durrah setiap saat mengkaji Al-Quran di hadapan para istrinya Rasulullah. Setiap saat. Tidak seperti umat Islam zaman sekarang ini yang sudah aman sentosa, setiap hari bisa makan, tenang, aman di mana-mana. Diajak ngaji sulit. Durrah tidak. Diancam-ancam, diintimidasi. Kemudian selalu dihalangi, dirintangi, dan bahkan disiksa oleh kedua orang tuanya, Abu Lahab dan Ummu Jamil. Tetapi Durrah tetap tidak bergeming. Durrah tetap mempertahankan Islamnya hingga Durrah ikut hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Sabi'ata bint Abi Lahbin ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Sabi'ah putrinya Abu Lahab, maksudnya adalah Durrah putrinya Abu Lahab, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, innan nasa yasihuna bi, wahai Rasulullah, sesungguhnya manusia mereka itu teriak-teriak kepadaku, teriak-teriak, wa yaquluna, dan mereka mengucapkan begini, inni ibnatu hatabin nar, inni ibnatu hatabin nar. Mereka menghinaku, mereka ini melecehkan aku dengan mengatakan, sesungguhnya aku adalah putrinya pembawa api neraka. Sesungguhnya aku adalah putrinya pembawa kayu bakar neraka. Mereka ini kan menghinaku Rasulullah. Mentang-mentang ada surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Setiap saya pergi kemana-mana, mereka orang-orang itu menghinaku, inni ibnatu hatabin nar. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mughdabun syadidal ghadabi. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu aqwamun yu'dunani fi nasabi wa dhawi rahimi. Mengapa sih keadaan kaum-kaum itu? Mereka menyakiti aku di dalam nasabku dan di dalam yang memiliki kerabat denganku. Ala wa man adza nasabi wa dhawi rahimi faqad adzani. Ingat-ingatlah, siapa saja yang menyakiti nasabku dan juga yang memiliki kerabat denganku, maka sungguh dia telah menyakiti aku. Wa man adzani faqad adzallah, barang siapa yang menyakiti aku, berarti dia telah menyakiti Allah. Qala Abu Nu'aimin, telah berkata oleh Imam Abu Nu'aim, aswabu Durratu bintu Abu Lahbin. Yang benar adalah Durrah bintu Abu Lahab, bukan Sabi'ah. Demikian kisahnya Durrah bintu Abu Lahab radhiyallahu anha. Semoga menjadi inspirasi para muslimah di akhir zaman. Wallahu ta'ala.